astaghfiranna lak, aku akan mintakan ampun untukmu. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, di sini Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada kita supaya tidak memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Adapun ketika dia masih hidup, kita boleh saja mendoakan dia supaya diberi oleh Allah petunjuk ya masuk Islam, bukan minta diampuni. Dan ini tidak ada masalah. Tapi kalau dia sudah meninggal dalam keadaan kafir, maka tidak boleh lagi kita mendoakan kebaikan untuknya. Ikhwati fillah, sengaja kita pilihkan pengajian hal ini. Ya, kadang-kadang saya perhatikan ada suatu kengetrenan bagi kalangan muda-muda ketika ada orang yang mati disiarkan di Facebook, Twitter, kemudian di Instagram. Ternyata dia itu adalah orang kafir, tidak beriman, ikut pula di bawahnya mengucapkan semoga Allah mengampuni, kemudian semoga ditempatkan di tempat yang layak, dimasukkan ke dalam surganya. Ya, ini bibit-bibit kepercayaan yang rusak, ya, bibit-bibit kerusakan di dalam keyakinan. Bisa-bisa nanti kita terbawa pula seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak kokoh di dalam keimanannya, bahwasanya seluruh agama ini adalah benar. Ya, seluruh agama semuanya sama, yaitu menuju kepada Tuhan. Ya, menuju kepada Tuhan, tetapi Tuhan yang mana? Tidaklah Tuhan kita sama dengan Tuhannya orang Kristen, Tuhan orang Yahudi, Hindu, Buddha, Konghucu, dan yang lainnya. Dan ini adalah masalah akidah yang tidak bisa ditolerir, tidak bisa dipermain-mainkan, tidak bisa berbasa-basi. Jadi ikhwati fillah, bentuknya mungkin ringan, kita sekedar mengucapkan rid kepada orang kafir, kemudian mendoakan kebaikan untuk dia. Ini adalah perbuatan yang kalau kita tahu ini adalah salah, kita lanjutkan, maka bisa-bisa kita sendiri jatuh kepada kekafiran. Kenapa? Loyalitas kita bukan lagi kepada Allah dan orang-orang beriman, tetapi sudah kepada orang-orang kafir, dan tanpa sengaja kita membenarkan akidah yang mereka anut tersebut. Ikhwati fillah rahimakumullah. Di dalam ayat yang lain diceritakan di surat Al-Mumtaha Mujadalah, di ayat terakhir itu, di sana Allah katakan adalah la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Tidaklah kamu temukan di dalam Islam itu suatu kaum yang mereka beriman dengan Allah dan hari akhir, kemudian mereka berkasih sayang pula dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun mereka itu adalah bapak mereka, anak mereka, saudara mereka, atau teman sejawat mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhim minhu. Mereka itulah orang yang telah dicatatkan oleh Allah di dalam hati mereka itu keimanan, dan dikuatkan oleh Allah dengan ruh darinya atau hidayah darinya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Dan mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka juga redha kepada Allah. Ulaika hizbullah, mereka itulah kelompok atau partainya Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah sesungguhnya kelompoknya atau golongan yang bersandar kepada Allah itulah yang akan sukses hidup di dunia dan masuk ke surga di akhirat kelak. Jadi ikhwati fillah, ayat ini menceritakan tentang salah seorang sahabat Rasulullah, yaitu Abu Ubaidah Al-Jarrah, salah seorang yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Ketika terjadi perang Badar, dia berhadapan dengan ayahandanya Al-Jarrah. Kemudian terpaksa pada waktu itu mereka bertempur dan Abu Ubaidah membunuh ayahnya sendiri. Setelah selesai perperangan, ada celotehan-celotehan dari orang munafik yang mengatakan bahwa Abu Ubaidah adalah anak durhaka, membunuh orang tuanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini menegaskan walaupun orang tua sendiri ya di dalam masalah akidah tidak bisa dimain-main, dan memang seperti itulah seharusnya dilakukan oleh seorang mukmin. Ya, walaupun ayahandanya bertemu dalam perperangan, mesti dia tebas lehernya. Begitu juga
ketika nanti anaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu bernama Abdurrahman Abdurrahman bin Abu Bakar masuk Islam ketika penaklukan Makkah, dia menemui ayahandanya, lalu dia katakan, wahai ayah, ketika perang Badar dulu aku berusaha untuk menjauh darimu supaya aku tidak terpaksa bertempur dan membunuhmu. Kemudian apa kata Abu Bakar? Andaikan aku yang menemuimu di dalam medan perang pada waktu itu, pasti aku memenggal lehermu. Inilah contoh tauladan yang betul, di mana Abu Bakar memperlihatkan bagaimana ketegasan di dalam masalah akidah. Walaupun anak tersayangnya, tetapi kalau dia itu kafir dan bertemu di medan perang, lehernya tetap akan ditebasnya. Dan begitulah selanjutnya di dalam pemahaman ayat-ayat yang seperti ini, mesti kita tanamkan di dalam diri kita ketegasan tentang masalah akidah yang tidak bisa kita permain-mainkan, tidak bisa ditoleransikan. Ya, Islam itu murni, bersih, suci, tidak bisa ternodai sedikit pun. Kalau ibarat kata orang, rusak susu sebelanga gara-gara nila setitik. Begitu kalau kita melakukan perbuatan syirik, beda dengan perbuatan dosa-dosa yang lain, ya, dia tidak akan menghancurkan. Tetapi kalau perbuatan syirik atau loyal kepada kekafiran, ya, maka dia habitat a'maluhum, hancur lebur seluruh amal perbuatannya sebanyak apapun ketaatan yang sudah dia lakukan sebelumnya. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, begitu juga dengan orang kafir, orang munafik yang terang-terangan kemunafikannya. Maka kita juga dilarang untuk mendoakannya supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang terdapat juga di dalam surat At-Taubah. Allah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan mereka agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirullahu lahum. Mintakan ampunlah untuk mereka, atau kamu tidak mintakan ampun untuk mereka wahai Muhammad, andaikan engkau mintakan ampun untuk mereka 70 kali pun, sekali-kali Allah tidak akan mengampuni mereka. Dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih, karena mereka itu telah kafir kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak akan menunjuki kaum yang fasik. Kemudian karena Allah menyebutkan di sini 70 kali, apa kata Rasulullah? Aku akan lebihkan daripada 70 kali supaya diampuni oleh Allah. Di sini kita lihat bagaimana Rasulullah itu sangat penyayang kepada umatnya, sekalipun itu adalah orang kafir dan munafik. Ya, orang munafik yang jelas-jelas menentang dakwahnya dan menyakiti Rasulullah, tapi tetap Rasulullah tidak menginginkan mereka masuk surga. Tidak menginginkan mereka itu masuk neraka, maka didoakan oleh Rasulullah. Dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala tegaskan, sawaun alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum falayaghfirallahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasikin. Sama saja atas mereka itu, kamu mintakan ampun kepada Allah untuk mereka atau tidak kamu mintakan ampun, Allah sekali-kali tidak akan mengampuninya. Sesungguhnya Allah tidak akan menunjuki kaum orang-orang yang fasik. Kemudian di dalam surah At-Taubah Allah lebih tegaskan lagi, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala takum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasikun. Jangan kamu salatkan mereka itu apabila ada di antara mereka yang mati, dan jangan kamu berdiri di atas kuburan mereka. Jangankan untuk menyolatkan, untuk berdiri di atas kuburan saja tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan penghormatan atau sekedar mengucapkan salam. Innahum kafaru billahi wa rasulihi. Sesungguhnya mereka telah kafir dengan Allah dan Rasulnya, wa matu wa hum fasikun, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Inilah ketegasan di dalam masalah agama yang dijelaskan oleh Allah pada kita, yaitu memintakan ampun bagi orang musyrik dan orang yang jelas-jelas kemunafikannya. Dan orang munafik di sini yang dimaksud adalah yang memerangi agama Islam walaupun dia mengaku sebagai seorang muslim, atau mengucapkan syahadat pula di hadapan orang banyak. Bahkan kadang-kadang dia melakukan sholat dan ketaatan pula, namun perbuatannya ini membuat orang-orang muslim menjadi bingung. Dia ini sebenarnya di pihak mana?
Ketika dia melakukan ritual ibadah ada di pihak kaum muslimin, tetapi ketika adanya hal-hal yang menguntungkan kepada kaum kafir, dia justru berpihak ke sana. Baik, ikhwati fillah rahimakumullah. Sekali lagi pada ujungnya saya tegaskan bahwasanya kajian yang kita sampaikan pada saat ini adalah kejelasan tentang masalah akidah, tidak ada toleransi di dalam masalah keyakinan ini. Ya, yang kafir adalah kafir, yang muslim adalah muslim, yang mukmin adalah mukmin, yang munafik adalah munafik, dan kita tidak diberi kebebasan, kita tidak diberi toleransi untuk loyal kepada orang kafir, munafik, dan musyrik. Keloyalan seorang muslim hanyalah kepada sesama muslim dan orang mukmin saja. Barangkali itu dulu yang dapat Anda sampaikan. Kita lanjutkan dengan dialog dan serahkan terlebih dahulu kepada moderator. Baik, syukron Ustaz. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Ustaz kita pada hari ini dapat diambil intinya oleh ikhwah sekalian. Baik ikhwah sekalian, pada kesempatan ini kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab kepada ikhwah sekalian. Dipersilahkan untuk bertanya, bisa melalui kolom chat ataupun boleh mengajukan pertanyaan melalui fitur raise hand ikhwah sekalian untuk bertanya secara langsung dengan on cam dan on mic ikhwah. Tafadhol kepada ikhwah sekalian yang ingin bertanya, boleh mengajukan pertanyaan di kolom chat ataupun pertanyaan melalui fitur raise hand. Sebelumnya Ana ingin bertanya Ustaz. Ya. Ana kan domisili di Padang Ustaz. Ada beberapa kasus Ana menemukan dalam penyelenggaraan jenazah orang Islam atau umat Islam itu diselenggarakan atau dilaksanakan di kawasan ataupun penyelenggaranya itu orang agama lain Ustaz. Dalam kasus ini yaitu Buddha Ustaz. Menurut Ustaz bagaimana kasus ini Ustaz? Memang kalau diperhatikan penyelenggaraan yang mereka laksanakan itu sesuai dengan aturan Islam Ustaz, tapi yang menyelenggarakan itu bukan orang Islam Ustaz. Mungkin perkara ini lebih ke fikih sih Ustaz. Tapi mungkin karena masih masalah perbedaan kepercayaan nih Ustaz. Syukran Ustaz. Kalau perbedaan kepercayaan itu bukan masalah fikih. Kenapa kok bisa jenazah orang Muslim diselenggarakan oleh non Muslim? Karena dari yang Ana amatin di sana di lokasinya tuh memang domisili di sana tuh orang-orangnya orang-orang Buddha gitu Ustaz. Di Padang ini, di daerah Padang? Iya, minoritas gitu di lokasi dekat pondok gitu.
Kemudian orang Islam diselenggarakan oleh orang Buddha gitu. Iya gitu, Ustaz. Wih, aneh sekali. Kok bisa di tengah-tengah di Padang kayak gitu? Nggak ada orang Islam di sekitar itu. Untuk kepastian informasinya dan apa Ustaz, untuk kepastian informasinya sih dapat dari teman, tapi kalau untuk lokasinya tuh emang Ana amatin langsung, di lokasi itu memang minoritas Islam gitu, Ustaz. Sekalipun minoritas Islam di sekitar itu, Padang ini bukanlah minoritas Muslim, ya, daerah kecil sana sedikit itu di Padang semua, Sumatera Barat secara khusus orang Muslim banyak, cuma daerah kecil itu saja. Jadi tidak ada toleransi, tidak ada apa namanya, tidak ada istilah darurat seperti itu. Seluruh kaum muslimin yang ada di sana, bahkan yang sampai ke sini, kalau tahu kondisi seperti itu berdosa semua. Kenapa kaum muslimin jenazahnya diselenggarakan oleh orang kafir? Kok bisa? Saya heran sekali, kok bisa tuh? Atau dia memang sudah loyalnya kepada orang itu? Ini perlu dipastikan bagaimana sebenarnya kondisi seperti ini. Dan kalau memang betul-betul itu MUI harus bertindak. Ya, harus itu bukan hal yang masalah fikih yang bisa ditoleransi, itu bukan masalah fikih, itu sudah sampai ke bab masalah akidah. Ya. Berarti kalau seperti kasus itu kena kifayahnya ke umat Islam sekitar berarti, Ustaz? Kena semuanya itu dosa semua. Kenapa diserahkan jenazah kaum muslimin kepada non muslim, sedangkan orang yang dia tidak sholat saja tapi mati di kalangan kaum muslimin itu tetap berkewajiban kaum muslimin untuk menyelenggarakan jenazahnya, walaupun sholatnya dilaksanakan oleh 1-2 orang saja, tapi dia tetap harus dikuburkan di tanah pemakaman kaum muslimin dan diselenggarakan oleh kaum muslimin. Ya, ini nggak bisa toleransi. Oh tadi apa ya, ada apa lagi yang saya teringat tadi mau nyampaikan. Apa saya? Oh ya, ingat ini yang masalah fikih. Saya pernah menemukan orang Muslim meninggal ya di tengah-tengah orang Muslim juga. Ini permasalahan sebenarnya salah menyalatkan jenazah. Jenazah seseorang yang meninggal, yang paling berhak untuk menyolatkannya bukan anaknya. Ini perlu ya kalian ketahui nanti. Bukan anak yang paling berhak untuk menyolatkan, tetapi adalah orang yang paling tahu tentang sholat jenazah yang ada di sana. Jadi kalau imam masjid yang resmi ada, maka ketika jenazahnya dibawa ke masjid, maka persilahkan kepada imam itu untuk menjadi mengimami sholat jenazahnya. Kecuali kalau anaknya betul-betul tahu, anaknya mempunyai ilmu tentang itu dan bisa menyolatkan jenazah dengan benar, sesuai dengan tuntutan fikih, maka dia boleh menyolatkan. Jangan memaksa-maksakan diri karena gengsi atau malu kenapa jenazah ayah kita disolatkan oleh orang lain atau diimami oleh orang lain. Ingat, ini bukan permasalahan main-main, bukan masalah masalah basa-basi, tapi ini adalah masalah yang jelas di dalam agama kita. Jangan sampai orang tua kita tersiksa gara-gara kegengsian kita. Kenapa saya sampaikan hal ini? Karena beberapa waktu yang lalu ada seseorang meninggal, padahal di sana itu yang jadi imam waktu zuhur itu adalah saya. Kemudian datang anaknya untuk setelah sholat zuhur kita menyolatkan jenazah seorang ibu-ibu sudah umur hampir 80 tahun. Tanpa babi bu, anaknya maju ke depan untuk menyolatkan orang tuanya. Ya kita dia namanya orang tuanya begitu, dan dia sholatkan dengan sangat cepat. Belum selesai Al-Fatihah dia sudah Allahu Akbar lagi. Kemudian belum lagi selesai salawat dia sudah takbir lagi. Kemudian doanya sangat pendek, kemudian sudah takbir lagi, kemudian assalamualaikum, assalamualaikum. Dalam hati saya tidak inginlah dia mendoakan orang tuanya baik-baik begini. Kemudian ketika 10 hari kematian orang tuanya itu, dia ingin mengadakan tasyakuran. Datang ayahnya kepada saya mengatakan apakah perlu tasyakuran. Apa ya? Kan tasyakuran memperingati kematian orang tuanya yang ke-40 hari begitu. Ayahnya datang kepada saya menanyakan apakah penting ini
dilakukan atau tidak. Ya, tegasnya saya katakan ini tidak ada anjuran dan syariatnya memperingati 40 hari, 100 hari, 1000 hari ini. Kemudian itu intinya. Kemudian dia katakan, gimana itu ya waktu menyolatkan istri saya itu, sebenarnya anak saya tidak bisa menyolatkan katanya. Cuma karena malu dengan orang, anak tidak bisa menyolatkan orang tuanya. Ya pada waktu itu saya gimana lagi? Ya saya katakan sudah berlalu, gimana lagi Pak? Kita mudah-mudahan ada jamaah atau makmum yang sholatnya sah, saya bilang gitu saja. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, ini jangan sampai kita memaksakan diri pula menjadi imam untuk orang tua kita yang meninggal atau sanak famili kita tidak mempunyai ilmu tentang itu. Dan kalau ingin maka pelajari dari sekarang sebaik-baiknya, sehingga ketika ada di antara keluarga kita maka afdolnya itu, keutamaannya itu memang betul-betul kita yang menyolatkan dengan cara yang benar dan sesuai dengan aturan fikihnya. Barangkali demikian. Habis? Baik, Ustaz. Ana izin bertanya lagi, Ustaz. Ya, silakan. Tadi dalam penyampaian Ana teringat kembali dengan statement Ustaz, iman itu diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dikerjakan menggunakan melalui perbuatan, dengan perbuatan kan Ustaz. Dalam perbuatan ini kan artinya ibadah Ustaz. Bagaimana jika seorang Muslim itu tidak mengerjakan sholat ataupun kewajiban lainnya, apakah jatuh kepada kafir atau gimana Ustaz? Dan bagaimana kalau misalnya mereka, orang yang kita kenal jarang sholat, sholatnya cuma datang waktu Jumat aja Ustaz, bagaimana kita mendoakan mereka Ustaz, hukumnya Ustaz? Gitu, Ustaz. Jadi begini, memang kata Rasulullah, al-ahdu bainana wa bainahumus shalah faman taraka faqad kafar. Perjanjian kita dengan non-muslim itu adalah terletak pada sholatnya. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia sudah kafir. Tetapi kafir ini dikatakan oleh ulama kufrun dunal kufri. Kafir bukan kafir keluar dari agama. Dia tetap diakui sebagai seorang muslim selagi dia tetap dalam syahadatnya. Kemudian dia berada di tengah-tengah kaum muslimin, tidak pernah menyatakan dia itu keluar dari agama Islam, maka walaupun dia mati dalam keadaan tidak sholat, maka umat Islam mempunyai kewajiban juga untuk menyolatkannya. Cuma biarkan yang menyolatkannya itu adalah orang-orang yang dekat dengan dia saja, ya, agak 2 atau 3 orang sedikit gitu, jangan ramai-ramai menyolatkannya. Kemudian waliul amri ini para pemimpin dan orang-orang terhormat seperti syekh, buya-buya itu jangan sampai ikut pula menyolatkannya. Tujuannya supaya tidak menjadi supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang lain begitu. Kelihatan dihinakan begitu. Jadi tidak usah disolatkan oleh banyak kaum muslimin, sekedar untuk menggugurkan kewajiban saja. Begitu. Kemudian tadi kan iman itu di tasdiqun bil qalbi wa taqrirun bil lisani wal amalul bil jawarih. Itu kata ulama. Iman itu adalah dibenarkan dengan hati, kemudian diikrarkan dengan lidah, dan diwujudkan dalam amal perbuatan. Maka ada orang yang dia itu mengucapkan keislaman, ya, bersyahadat dia, tetapi di dalam hatinya dia ingkari bahwa agama Islam itu tidak benar, bahkan dia perangi. Inilah namanya munafik yang sebenar-benar munafik. Walaupun dia sholat pula di depan kaum muslimin, dan itu yang dilakukan oleh kaum munafik di zaman Rasulullah, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul itu, ya, dia bersyahadat kemudian sholat subuh dan isyanya saja di belakang Rasulullah, bahkan ikut pula berperang bersama Rasulullah seolah-olah dia prajurit yang setia, namun di dalam hatinya selalu mengandung kedengkian dan kebencian kepada Islam dan kaum muslimin, sehingga setiap saat dia berusaha untuk menjungkir balikan agama Allah ini. Dan ini namanya munafik. Kemudian kalau orang mengingkari ketiga-tiganya, jelas itu adalah musyrik kafir, yang tidak mengucapkan dengan lidah, tidak membenarkan dengan hati, kemudian tidak mewujudkan dengan amal. Tapi ini kebanyakan orang, ya, banyak orang seperti ini, dia benarkan di dalam hatinya bahwa dia adalah seorang muslim,
kemudian dia ucapkan dengan lidahnya. Bahkan dia boleh jadi ketika agama Islam dihinakan, dia pula yang paling marah. Ketika Rasulullah dilecehkan, dia emosi, betul-betul emosi. Ini betul, orang ini masih ada iman di dalam hati dan jiwanya. Namun dia tidak melakukan sholat, tidak puasa. Nah, sepanjang dia tidak sholat dan tidak puasa ini disebabkan oleh karena kemalasannya atau kelalaiannya, bukan karena penentangannya, maka dia tetap diakui sebagai muslim. Tetapi kalau dia katakan sholat tak wajib, puasa tak wajib, maka ini dia sudah sama dengan orang kafir musyrik begitu. Maka tidak ada kewajiban kita sama sekali untuk menyolatkannya sekalipun dia mengatakan dirinya adalah seorang muslim. Kalau dia mengingkari bahwa sholat tak wajib. Tapi kalau dia tinggalkan sholat karena dia malas, maka dia tetap seorang muslim, ya. Dan kita mempunyai kewajiban untuk menyolatkan jenazahnya, memandikan dan mengkafani secara Islam, kemudian menguburkannya di kuburan kaum muslimin. Begitu, ya, hukumnya. Allahu a'lam bishawab. Itu ada lagi pertanyaan tuh? Ada. Ustaz, Anda akan menyampaikan pertanyaan yang disampaikan di kolom chat, Ustaz. Pertama dari tidak usah sebutkan namanya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya, apakah orang yang musyrik terus dia bertaubat untuk amalan ibadahnya selanjutnya diterima oleh Allah, Ustaz? Syukran, Ustaz. Seluruh dosa yang dilakukan oleh orang ketika dia masih hidup, kemudian dia bertaubat sebelum dia meninggal, diterima oleh Allah taubatnya itu, insya Allah semuanya, asalkan dia taubat dengan taubat nasuha, betul-betul dari hatinya, dan dari sisa umur yang masih ada pada dirinya dia gunakan untuk mewujudkan taubatnya itu. Ya, dia lakukan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dia berzakat, kemudian kalau dia mampu pergi dia haji, dan betul-betul dia loyal kepada kaum muslimin, insya Allah Allah akan ampuni dosa-dosa sebelumnya, ya. Dan ini kan dosanya orang musyrik, ya. Dan sahabat-sahabat Rasulullah kan seperti itu, dulu mereka adalah orang musyrik, kemudian dapat hidayah agama Islam, dan Islam itu yajubu ma qablahu, keislaman menghapuskan apa yang sebelumnya. Kalau dia itu orang betul-betul musyrik, bukan kaum muslimin, maksudnya orang kafir, kemudian bersahadat, maka ketika dia bersahadat itu dia seperti anak kecil yang baru dilahirkan. Nah, mulai dari situlah dihitung amal perbuatannya. Allahu a'lam. Terus ada lagi? Syukran, Ustaz. Kepada Ukti, kapan boleh ditanggapi nanti di kolom chat, ya Ukti. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah mengucapkan bela sungkawa terhadap jenazah non-muslim kepada keluarga yang ditinggalkan diperbolehkan, Ustaz? Sekedar untuk mengucapkan berlasungkawa, saya ikut bersedih, berduka cita dengan musibah yang menimpamu, ini tidak ada larangan karena tidak ada berhubungan dengan masalah akidah. Ini adalah masalah interaksi muamalah sesama manusia. Apalagi dia adalah tetangga kita atau teman sejawat begitu. Ini tidak ada masalah. Dengan syarat jangan doakan pula dia semoga arwah yang meninggal ditempatkan pada posisi yang terhormat oleh Allah. Nah, ini tidak boleh, ya. Sekedar mengucapkan saya ikut berduka cita, menghibur dia, itu tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, Ana izin bertanya Ustaz, mungkin agak melenceng dari materi. Waktu itu ingin melaksanakan sholat zuhur setelah pulang dari suatu acara Ustaz, akan tapi karena kurang fokus atau gimana ketika melihat waktu sholat Ustaz. Saya sholat zuhurnya sebelum waktu zuhur Ustaz, sekitar jam 11-an Ustaz. Bagaimana sikap saya seharusnya dalam menghadapi hal ini Ustaz? Apakah sholat zuhur lagi ketika masuk waktu sholat? Apakah sholat zuhur lagi ketika masuk waktu sholat lagi atau gimana Ustaz? Ya jelas, kamu tadi sholatnya belum pada waktunya. Sementara sholat itu mempunyai syarat dan rukun. Ketika syaratnya kurang atau rukunnya kurang, sholatnya tak sah. Dan ketika sholat tak sah, itu harus diulangi kembali. Dan kalau belum diulangi pada waktu itu, maka ulangi sekarang. Ya, i'adah namanya, atau mengqadha sholat yang sudah luput. Ya, jadi ulangi lagi.
kalau kita sholat belum pada waktunya. Lanjut. Ya, lebih saya jelaskan, sholat itu ada syaratnya. Syaratnya itu adalah yang pertama muslim, baligh, berakal. Ini sholat wajib. Kemudian ada syarat sahnya itu suci dari hadas besar dan hadas kecil serta dari najis, pakaian, tempat, badan, kemudian seluruh yang digunakan untuk sholat. Kemudian dalam keadaan berwudu ya, menghadap kiblat, telah masuk waktunya. Ini salah satu syarat. Jadi kalau belum masuk waktu, belum sah sholat, tidak sah sholatnya itu kalau dilakukan pada waktu di luar tersebut. Ya, jadi kalau sudah luput maka ulangi lagi sholatnya. Ya, walaupun sudah berlalu 3 tahun yang lalu. Lanjut. Baik, Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menjauhkan diri dan membentengi dari hal yang menggoyahkan keimanan kita. Sedangkan di masa sekarang banyak fenomena yang baik di sosmed dan kejadian secara langsung. Orang-orang mulai menunjukkan penyimpangan dalam berislam dan beriman, Ustaz. Syukron, jazakallah khair, Ustaz. Cara terbaik untuk mengokohkan keimanan dan membentenginya dari kerusakan itu adalah bergaul dengan orang-orang baik. Ya, jangan kita bergaul dengan orang-orang yang seperti itu. Ya, dan termasuk pada saat sekarang bergaul dengan orang-orang tidak baik itu adalah melalui sosmed. Ya, ada WA-an dengan orang tak baik. Kemudian mengikuti Facebooknya, Instagramnya, dan yang lain-lainnya yang berhubungan dengan komunikasi, maka ini termasuk salah satu yang terlarang agar iman kita tidak goyah. Jadi cara terbaik, terpenting di dalam menjaga keimanan adalah tinggal bersama komunitas orang-orang beriman dan bersama orang-orang soleh atau orang-orang yang berusaha untuk soleh. Ya, karena al-insanu ibnu bi'atihi, manusia itu adalah anak lingkungannya. Bagaimana lingkungan, seperti itulah dia adanya. Kemudian kata Rasulullah, al-mar'u ala dini khadilihi, seseorang beragama sesuai dengan agama temannya. Siapa temannya, itulah seperti itu pula lah dirinya. Maka untuk mengatasi hal ini, jaga pergaulan baik-baik, ya, kemudian selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalankan kewajiban sesempurna mungkin, tambah dengan yang sunat-sunat semampunya. Allahu a'lam. Baik, Ustaz. Untuk pertanyaan berikutnya sepertinya udah dibahas oleh Ustaz sebelumnya. Mungkin bisa ditegaskan kembali, Ustaz. Pertanyaannya, pandangan Ustaz bila kita mendoakan saudara seiman namun tidak sholat di masa hidupnya. Syukran, Ustaz. Tidak ada masalah. Ya, dia seiman tetapi dia tidak sholat, ini boleh didoakan. Dia bukanlah orang kafir. Bahkan orang seperti ini mungkin yang lebih penting kita doakan banyak-banyak, tidak juga akan mungkin memasukkan dia ke dalam surga, paling kurang meringankan dosa-dosanya. Jadi tidak masalah, insya Allah. Taib, Ustaz. Ada pertanyaan, Ustaz, mengenai penyampaian Ustaz tentang takziah di awal tadi, Ustaz. Ya. Bagaimana tata cara takziah yang benar ke rumah duka yang seperti apa yang benar itu, Ustaz? Takziah yang benar kan 3 hari kan, Ustaz. Selanjutnya bagaimana sikap yang pas dan bijak jika menemukan keluarga besar mengadakan pengajian 7 hari, 14 hari, 40 hari, 100 hari, sebagaimana adat-adat yang ada, Ustaz. Dan yang mana acara ini diadakan dengan zikir, doa. Dan bagaimana kalau makanan yang disajikan itu diniatkan sebagai sedekah untuk yang sudah wafat, Ustaz? Syukran, Ustaz. Jazakallah khair. Ya. Pertama sekali yang penting di keluargamu, kamu sendiri dan keluarga dekatmu tidak melakukan. Kemudian keluarga besar, ya memang sebagian daerah masih membiasakan seperti itu. Ya, ini adalah adat, bukan ibadat, bukan anjuran dari agama kita. Kalaulah anjuran dari agama kita, tidak tanggunglah betapa susahnya agama ini. Ya, orang sudah mati kemudian diwajibkan lagi untuk bersedekah banyak-banyak. Dia sudah susah kemudian dipersusah lagi. Ini bukan jatuh di timpa tangga, tapi berjatuh di timpa gedung ini, ya, hancur lebur dia.
Seharusnya dia dihibur, kemudian justru dibebani ya dengan macam-macam sedekah. Kalau yang memang sedekah gitu, ya kita bawa ke logika saja. Oh, ini kan sedekah. Kenapa? Supaya diringankan beban atau tanggung jawab orang yang di dalam kuburan. Kita minta doakan. Oke, kita bersedekah. Kenapa harus bersedekahnya kepada ustadz itu? Kenapa kita bersedekah kepada orang-orang yang juga dia sudah senang itu, kaya itu, kemudian dikasih lagi berkah itu? Kalau betul-betul kita ingin bersedekah, kenapa tidak kita cari orang fakir miskin? Kita masukkan kita bikin masakan, kita antarkan ke panti asuhan. Anak panti asuhan itu yang kita suruh baca Al-Quran. Kenapa harus ustadz ini? Nah, saya ustadz ini, ya. Kalau dikasih orang berkah itu secara nafsu saya juga senang itu, ya. Bahkan dia ada yang puluhan juta itu bayarannya. Tapi itu adalah salah satu pencaharian yang tak benar. Ya. Ini yang sepengetahuan saya, ini adalah pencaharian ustadznya, maka dia lestarikan hal ini. Kalau tidak dilestarikan, maka hilanglah amplop-amplop dia itu pencaharian dia. Ya. Fatifillah, saya berani saja mengatakan seperti itu karena saya pernah menyaksikan sendiri satu keluarga harus mengeluarkan uang sampai 400 juta karena ada ibunya yang meninggal. Jadi saya dibayangkan setiap orang yang datang, kemudian dia bertahlil, kemudian setelah itu dikasih makan, dibawa makanan, dibawa lagi pulang, bahkan ada yang dikasih baju, sarung, mukena begitu. Ini apaan namanya? Ya, jadi ini tidak ada jelas, sekalipun orang mengatakan ini khilafiyah. Kalau bagi saya yang ini tidak ada khilafiyah. Ini hal-hal yang diada-adakan betul. Ya. Kalaupun ya mau mengirimkan tahlilan, mengirimkan bacaan Al-Quran, bacaan Yasin, ini betul silakan. Tapi kenapa harus orang lain yang melakukan? Silakan keluarga itu sendiri. Kemudian kenapa keluarga itu diwajibkan pula oleh orang lain melakukan supaya dia diundang ke rumahnya makan segala macam gitu kan? Jadi kalau umpamanya bapakmu meninggal, udah kamu bacakan saja Yasin. Kemudian kamu tahlilkan, ajak keluarga terdekat. Kalau mau makan, kalian saja makan bersama-sama sambil berhibur, menghilangkan rasa sedih dengan ditinggalkan salah seorang di antara keluarga kita. Jadi berkabung memang dianjurkan cuma lebih 3 hari saja, dan untuk seorang ibu, seorang istri yang ditinggalkan suaminya itu selama 4 bulan 10 hari ini boleh, ya. Dia tidak dalam kondisi berkabung terus. Ini khusus untuk istri. Tapi yang lain cuma 3 hari saja. Ya. Allahu a'lam. Syukran Ustaz. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Pertanyaannya, izin bertanya lagi Ustaz. Apakah meyakini mitos dan cerita-cerita zaman dahulu itu termasuk tanda-tanda musyrik Ustaz? Tunggu dulu, mitos yang bagaimanakah yang mitos itu? Kalau itu adalah cerita-cerita yang dia tidak ada dasarnya, tentulah, tapi tidak sampai pula kita kepada kemusyrikan selagi kita tidak melakukan hal musyrik. Ya. Tapi kalau kita cerita-cerita umat terdahulu yang diceritakan oleh Al-Quran dan hadis Rasulullah, justru ini wajib kita yakini, kita percayai. Cerita Fir'aun, kaum Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Syuaib, Nabi Hud, Nabi Saleh, dan yang lain-lainnya, ini justru wajib kita imani. Ya, mitosnya yang seperti mana? Ya, percaya kepada mitos. Kalau itu jelas mitos, kemudian kita percaya, iyalah rusak akidah itu berarti. Ya, padahal itu mitos. Ya, jelas kan? Tapi kalau tentang hal apakah ini betul-betul ada atau tidak, ini perlu kita pelajari terlebih dahulu. Ya, Allahu a'lam. Ustaz, Ana izin menanggapi Ustaz untuk pertanyaan yang barusan Ustaz. Ana pernah membaca buku tentang sejarah para nabi dan Ana menemukan di buku tersebut tentang kosakata Israiliyat Ustaz. Apakah Ustaz ada penjelasan tentang Israiliyat ini? Oh, ya betul. Israiliyat itu kata Rasulullah, hadis an Bani Israil wala haraj. Ceritakan tentang Bani Israel, tidak ada halangan. La tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibu. Jangan kamu dustakan ahli kitab dan juga jangan kamu benarkan. Itu kata Rasulullah. Ya, jadi kalau ceritanya sesuai dengan Al-Quran kita benarkan, tetapi kalau bertentangan maka kita buang.
Ini panjang pula ceritanya tentang Israiliyat itu. Namun sayang sekali ya waktu sudah habis. Saya cukupkan dulu ya sampai di sini karena saya harus berangkat ke Semen Padang. Mohon maaf sekali. Baik Ustaz. Syukran Ustadz atas penyampaiannya dan sisi diskusinya yang cukup menarik bagi saya dan bagi ikhwah sekalian. Karena sebagai moderator mohon maaf atas segala kesalahan dan baik dalam perkataan maupun tindakan. Terima kasih sekali lagi kepada Ustadz yang telah menyampaikan materi yang luar biasa. Akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi ya.